Profesor UIN Banten, Rocky Gerung itu muslim yang belum bersyahadat. Loh, kok bisa? Ditulis oleh Jo Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Siapa yang tak kenal Rocky Gerung, seorang yang mengaku profesor dengan segudang pengetahuan dan ahli di semua bidang. Semua persoalan bisa ia jawab apabila dirinya menjadi narasumber. Dari soal ekonomi, perdagangan, politik, keuangan, keamanan, dan lainnya, Rocky sangat fasih memberikan pandangannya dengan memakai asumsi dan opini tanpa fakta dan data. Jadi jelas bahwa Rocky Gerung hanyalah seorang yang sepertinya cerdas, namun hanya sebatas jago menghafal buku alias piawai dalam berteori. Karena bagi Rocky, buku-buku adalah istri yang harus dicumbu setiap hari. Namun ironisnya, kecerdasan Rocky tidak diimbangi dengan logika dan akal sehatnya. Kita bisa melihat bukti bahwa profesor ahli dungu ini gampang ditipu oleh seorang mafia tanah yang akhirnya tanah tersebut menjadi sengketa. Kecerdasan semu Rocky terlihat ketika ia melontarkan pernyataan-pernyataan yang no make sense at all. Kita tidak menafikan bahwa seorang Rocky memiliki hobi membaca. Segala macam buku bisa ia baca. Tentu saja keuntungan dari membaca salah satunya sebagai bahan pengetahuan. Ini bisa dipakai juga sebagai bahan argumentasi apabila Rocky berdebat dengan orang lain. Bahkan, kitab suci pun tak ketinggalan untuk dibaca oleh Rocky. Meskipun kita tahu bahwa Rocky pernah mengatakan bahwa semua kitab suci itu fiktif, namun setidaknya ia masih memiliki kesempatan untuk membaca. Terutama akhir-akhir ini Rocky sering dibicarakan sangat rajin membaca Al-Quran. Apakah Rocky Gerung yang ateis ingin menjadi mu'alaf dan menjadi seorang ustadz? Bisa saja, siapa tahu sebagai pengganti Yahya Waloni ataupun Felix Xiao. Seorang akademisi UIN Banten, Profesor Dr. Fauzul Iman mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah Islam tapi belum mengucapkan syahadat. Menurut Fauzul, Rocky adalah Islam karena pandangannya secara luas dan perilaku-perilaku yang ditampilkan sangat islami. Rocky Gerung itu muslim yang belum bersyahadat. Itu karena secara substansial dan perilaku-perilakunya sebetulnya sudah islami, ujar Profesor Fauzul Iman dalam video wawancara di kanal YouTube Hersu Beno Arif. Beginilah RG yang disebut perilaku islami menurut Profesor Fauzul Iman. Minum bir setiap malam disebut halal ya akhi. Satu lagi ada kadrun dengan gelar mentereng tapi otaknya kena stunting alias otak kerdil. Bagaimana bisa seorang muslimin dinyatakan sah sebagai Islam tanpa bersyahadat? Jika kadrun tahu maka ini bisa disebut pelecehan agama. Tapi untungnya profesor tersebut bagian dari kelompok sebelah yang apa saja boleh dilakukan asal satu frekuensi dan ideologi. Profesor UIN Banten ini mengatakan Rocky muslim tapi belum melakukan syahadat adalah manusia dungu yang mencari pembenaran dalam mengeluarkan pernyataannya. Lucu bin aneh, orang kafir dibilang muslim tanpa syahadat lalu dipuji-puji. Jadi di sini saya bisa menilai bahwa siapapun kafir bila membenci serta menyerang Jokowi maka akan dianggap muslim bagi kaum monaslimin. Jika kita mengacu pada pernyataan Profesor Fauzul, maka kita dapat pembelajaran bahwa di masa sekarang syahadat bisa diganti dengan menghina, menghujat, dan memfitnah Jokowi, maka orang tersebut otomatis menjadi muslim. Ini salah satu contoh kafir yang berteman dengan kadrun, maka akan otomatis menjadi muslim tanpa syahadat. Lee Sung Karisma adalah tokoh Tionghoa yang dianggap kaum kadrun sebagai tokoh Islam. Kocak. Bagi saya ini sangat menyedihkan, di mana Jokowi yang muslim sejati sering difitnah dan dituduh sebagai keturunan Tionghoa dan komunis, sementara para kafir yang bejat moralnya lalu bergabung dengan kelompok Islam garis keras dengan mudahnya menjadi saudara seiman. Padahal syarat utama menjadi seiman dengan mereka harus mengucapkan rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Jadi aneh rasanya jika rukun Islam yang pertama dan wajib diucapkan bagi seorang muslim lalu diberikan dispensasi, pengecualian bagi seorang Rocky Gerung. Apakah ini sudah menghina dan melecehkan Islam secara umum? Bagaimana ceritanya seorang muslim tidak mengucapkan kalimat syahadat? Pemikiran mereka yang sering terbalik-balik kadang membuat diri kita geleng-geleng kepala. Yang kafir dianggap Islam, namun yang Islam dikafir-kafirkan. Kan ngehek namanya Bambang. Logika kadrun hanya bisa diterima oleh kalangan mereka sendiri. Bagaimana bisa non-muslim diklaim menjadi muslim tanpa proses dengan melakukan rukun iman?
Apakah syarat menjadi kadrun harus bodoh dan dungu ya? Kita lihat saja, apakah MUI akan protes mengenai Rocky menjadi mu'alaf tanpa mengucapkan syahadat. Jika MUI diam dan tak ada respon, berarti ormas ini menyetujui seorang kafir menjadi muslim tanpa rukun Islam. Karena bagi saya adalah hal dungu ketika Rocky melakukan ujaran yang melecehkan dan menghina seorang presiden dan pemerintahannya. Tetapi kaum sebelah akan mendukung dan akan terus memuja Rocky sebagai teman senasib dan seperjuangan. Rocky sangat cerdas dalam memainkan mindset kaum kadrun, di mana ia melakukan langkah politiknya dengan berbalut agama. Maka hasilnya orang-orang dungu, baca, kadrun akan terhipnotis apapun yang Rocky katakan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Belagak tak sabar, mahasiswa kira masalah negara sesederhana bakul eceran. Ditulis oleh Roskandi Anggawiria di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Banyak di antara kita barangkali merasa sesak nafas ketika membaca curahan hati mahasiswa yang diwakili ketua BEM-nya di sini. Bukan semata-mata mencermati tuntutannya, kita merasa miris karena seakan-akan mereka lebih tahu ketimbang para pengambil keputusannya sendiri. Sejauh ini yang kita paham pada diri mereka yang belum pernah terjun ke dunia praktis, yang lebih rumit ketimbang teori yang mereka pelajari. Bagaimana mungkin meminta seluruh masalah bangsa ini bisa disolusikan hanya dalam waktu 3 kali 24 jam. Lebih dari itu, di tengah pengakuan dunia dan ditambah survei tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah pimpinan Jokowi seharusnya dilihat dalam perspektif yang lebih luas ketimbang kacamata yang dipakai para mahasiswa. Persoalan janji-janji yang dianggap oleh mahasiswa tidak terpenuhi setelah 2 periode pemerintahannya. Jawaban yang bisa kita kemukakan adalah karena dinamika di tengah pergaulan dunia, kondisi alam dan seabrek permasalahan bangsa ini menuntut konsentrasi penuh kita semua. Bisa saja target yang ditetapkan di awal pemerintahan dipaksakan hanya demi memenuhi janji-janji. Namun pahami juga persoalan yang datang bertubi-tubi dan urgensinya lebih tinggi tidak boleh lepas dari perhatian. Adapun hal mendasar yang paling kita inginkan adalah keberpihakan pemerintah kepada kaum yang layak dibantu. Sudah dipenuhi oleh pemerintah. Kalau mahasiswa mampu melihat dengan hati yang bersih betapa berat tantangan yang dihadapi selama periode pemerintahan Jokowi. Namun jauh lebih dari itu, toh kita melihat upaya yang ekstra keras dari jajarannya telah disaksikan oleh jutaan pasang mata. Gelaran infrastruktur penataan ekonomi yang semakin menunjukkan implementasi konstitusi dengan Pancasila itu jauh dari cukup untuk menilai pemerintah berjalan dengan baik. Apakah mahasiswa tidak melihat sebagian teman-teman mereka yang berangkat dari kalangan kurang mampu mendapat kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi sejak adanya program KIP dan KIP kuliah? Apakah keberadaan program itu telah dikecualikan dari tuntutan mereka? Belum lagi adik-adik mereka yang di sekolah dasar dan menengah menikmati biaya gratis untuk mengenyam pendidikan mereka. Jika ditambah tunjangan-tunjangan lain bagi kaum miskin, termasuk program prakerja serta subsidi yang jumlahnya sulit dihitung, adalah seabrek upaya yang harus kita nilai positif. Mari kita balik melihat ke setiap diri kita, sebagaimana ungkapan yang dipopulerkan oleh mendiang John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang mampu berikan negara kepada kita. Sebaliknya tanyakanlah apa yang bisa kita berikan kepada negara. Apakah mahasiswa telah mencerna ungkapan terkenal itu? Jangan hanya karena mereka telah mengecap pendidikan tinggi yang juga berasal dari biaya negara yang diwakili oleh pemerintah. Lalu sebagai ungkapan terima kasihnya mereka membuat unjuk rasa yang tak berdasar atau paling tidak menggunakan alasan yang sangat dangkal untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang lebih elegan. Rasanya kita punya saluran yang sederhana melalui aspirasi parlemen yang minimal lebih didengar oleh pemerintah ketimbang berteriak di tengah jalan yang notabene mengganggu ketertiban umum dan bahkan justru menghadirkan inefisiensi, kemacetan, dan pemborosan nasional. Sebagaimana pernah terlontar dari salah satu pegiat sosial, Presiden pernah mengungkapkan kegusarannya bahwa demo-demo yang tak berguna itu memakan biaya yang tidak sedikit dari sisi pemerintah, khususnya jika dilihat dari sisi biaya pengamanan, belum lagi jika terjadi kerusuhan atau mungkin rasa kesal dari para pengguna jalan umum. Apakah mahasiswa tidak berpikir bahwa masyarakat justru geram dengan euforia Anda semua
yang berlagak menjalankan amanat demokrasi? Adanya kelonggaran undang-undang yang menyebut unjuk rasa itu dijamin dari sisi hukum, janganlah dimanfaatkan dengan sekenanya. Kalian yang termasuk kalangan intelektual tidak perlu ikut-ikutan dengan para petualang yang mencari kekuasaan. Jika pemerintah sudah terlihat berupaya keras menjalankan kewajibannya, kita cukup mengkritisinya dari sisi teknis, karena kebijakan yang baik belum tentu dijalankan dengan baik pula. Maka, barangkali di sanalah mahasiswa mengambil peran dan bukan diarahkan langsung kepada presiden. Jika mereka salah dalam membidik sasaran kritikan, maka jangan salahkan publik kalau mereka balik menilai mahasiswa melakukan blunder. Saran kita kepada mahasiswa, lebih cerdaslah dalam memberikan masukan. Rasanya mereka layak berdemo ketika pemerintah menyengsarakan rakyat. Sebagaimana pernah selama 32 tahun kita dihimpit sedemikian rupa, sehingga untuk membuka suara saja kita tidak berhak. Bagaimana menurut Anda?